Monggo Bu Sisi, monggo. Oke, selamat malam Monggo, semuanya. Ya, mengenai a day off, kita memang dari home yang pertama kali juga yang memberikan petisi kepada MOM, dan waktu itu saya masih waktu itu penggantian menteri baru, dia kirim surat kepada kita waktu sesudah kita kasih petisi bahwa suratnya ditujukan ke home bahwa mulai tahun Januari tahun 2013 di dalam peraturan MOM itu akan ditambahkan bahwa day off itu adalah compulsory. Day off itu adalah bagian dari peraturan. Jadi mungkin kita itu semua harus tahu hak kita, bahwa kita itu sebenarnya di dalam peraturan itu, day off itu adalah hak kita. Ya, itu kita harus ingatkan. Saya ingin bacakan bahwa day off itu ditujukan juga ke semua orang dan ke majikan. Saya ingin baca ya, to ensure that all your foreign domestic worker get mental and physical rest. You should allow her to have a regular rest day. Your foreign domestic worker is entitled to have a weekly rest day if her work permit is issued or renewed after 1 January 2013. Ya. Jadi sebagai seorang pekerja itu juga bukan hanya kepada pekerja, itu semuanya diperlakukan kepada majikan, kepada agen, kepada kita semua, bahwa kalian punya hak untuk ambil day off. Ya. Yang kita concern sekarang adalah, of course, ada tambahan dari clause-nya, kalau mereka tidak dikasih day off, mereka itu bisa mendapat uang tambahan. Ya. Tapi memang kita sangat prihatin bahwa kenyataannya memang tidak seperti yang ada di dalam peraturan. Tapi kita harus ingat, peraturan ini bisa menjadi basic kita untuk berargue ke majikan atau untuk kita beritahukan kepada PMI yang tidak tahu bahwa mereka itu punya hak rest day every week. Ya, jadi bukan sebulan 1 kali, sebulan 2 kali, tapi setiap minggu. Itu yang ingin saya tekankan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah di situ juga ditulis bahwa pentingnya day off bagi mental dan fisikal seseorang. Ya. Jadi kita ini, saya baru bikin satu video namanya day off. Ya, video itu adalah acting antara majikan sebagai pembantu PMI, ya, PMI sebagai majikan. Jadi majikan itu bisa merasakan bahwa bagaimana seorang PRT itu mau ambil day off itu harus begging sama majikan, negosiasi sama majikan, padahal itu hak dia. Itu majikan jadi berperan sebagai PMI. Itu video yang kita akan buat, nanti kita akan bagikan kalian semua, bahwa itu sebenarnya realitasnya. Terutama dalam masa COVID ini, sebenarnya tambahan mental dan fisikal kalian itu lebih berat daripada hari biasa. Makanya kita juga menulis surat ke MOM, bahwa kalian itu harus dikasih full day off. Kasih hari untuk istirahat. Kita ini manusia. Jadi home itu kata depannya adalah humanitarian. Itu selalu memikirkan bagaimana kita sebagai manusia. Memang peraturan saat ini masih tidak fair buat Anda-Anda semua. Kita juga berusaha terus merubah peraturan. Kita akan terus berusaha dan tidak akan lepas. Ya, kenapa kita yang bekerja di kantor, pemerintah mengatakan bahwa sekarang kita di workplace mental health. Kenapa domestic worker yang bekerja 24 jam tidak ada workplace mental health?
kita di kantor malah pemerintah kirim surat ke kita bahwa kita itu harus istirahat, tidak boleh kerja sampai overtime. Tapi gimana yang kita itu masih ada istirahat, Sabtu Minggu kita nggak kerja. Tapi gimana yang domestic worker kok nggak diperhatikan? Itu juga kita ajukan ke MOM bahwa yang sebenarnya yang paling berat adalah PLRT yang bekerja di rumah 24 jam. Jadi waktu di dalam COVID itu, dibilang kalian itu harus stay home, yes, stay home. Tapi kalian juga harus dapat resting. Seperti Yanti bilang, kalian tidak punya kamar sendiri, dan bekerja itu lebih dari biasanya. Jadi kadang-kadang itu harus ada break yang harus diberikan kalian. Itu di dalam surat itu kita ajukan ke MOM, bilang, majikan tidak bisa sewenang-wenangnya memakai COVID untuk melarang kalian untuk beristirahat atau keluar sebentar. Ya, itu juga terjadi untuk pekerja laki-laki. Pekerja laki-laki juga sekarang mengalami sampai bunuh diri. Jadi mental health itu sangat penting sekali. Bahwa mereka kalau dikurung terus tidak ada kesempatan untuk berbicara. Kita adalah manusia yang sosial, kita harus berbicara, kita harus berkomunikasi, ada yang tidak ada handphone. Jadi itu yang terus kita perjuangkan buat Anda semuanya, kita tidak akan berhenti di situ saja. Yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Pak Devril juga, itu yang seperti Yanti bilang bahwa mereka terutama yang baru datang dari Indonesia, itu tidak ada day off sama sekali, sedangkan di dalam peraturan MOM mengatakan bahwa employer should give a day off. Itu mereka selama 6 bulan, 7 bulan tidak ada day off kan, untuk membayar hutang. Itu juga saya rasa tidak adil buat mereka yang baru datang. Ya, alasannya mereka harus bayar utang, alasannya mereka tidak tahu Singapura, itu bukan alasan buat kita, buat mereka. Kita adalah manusia. Alasannya adalah kita adalah manusia yang perlu istirahat. Jadi itu yang saya ingin sampai tanyakan kepada Pak Devril, bahwa kenapa ini sudah berlaku lama sekali, bahwa agen-agen itu kenapa yang pertama kali datang tidak dikasih day off, tidak dihargai sebagai haknya, ya. Lalu, itu sampai 6-7 bulan itu. Ya. Lalu tidak bisa berkomunikasi juga, itu juga salah satu yang sangat berat bagi PMI. Mereka itu perlu mengetahui keluarganya bagaimana, dan keluarganya juga ingin tahu keadaan dia bagaimana. Betul. Saya juga mendapat laporan bahwa di kampung, waktu mereka itu mau ke Singapura, memang mereka itu tidak tahu karena mereka ini keadaan ekonomi di Indonesia, ya. Mereka itu perlu bekerja, mereka itu cari broker untuk bekerja. Jadi seperti yang memaksa mereka untuk bekerja di luar negeri. Dan waktu mereka bekerja di luar negeri, itu mereka kadang-kadang tanda tangan saja apa itu peraturan-peraturan yang berlaku. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa jika peraturan kita melindungi mereka, apapun yang terjadi di mereka itu tahu bahwa kalau saya sampai di Singapura, saya dilindungi. Ya. Jadi seperti kita yang bekerja di kantor, di Singapura itu punya Employment Act. Kalau kita tahu bahwa kita bekerja di kantor, pasti kerjaan kita tidak lebih dari 44 jam. Atau mungkin 46 jam kalau ada overtime. Itu sudah ada peraturannya. Tapi bagi PLRT itu gray, ya, tidak tahu pasti, kerja bisa tidak nonstop, tidak ada peraturan waktu kerja, jam kerja. Kenapa kita mau kasih day off itu? Day off itu udah paling sedikit itu dibandingkan dengan day hour yang kalian bekerja. Jadi untuk ini kita selalu harus sadar bahwa kita itu dibully betul-betul, kata Yanti. Kita dieksploitasi. Ya, kita dieksploitasi. Kita harus berjuang untuk sesama teman kita harus bersuara bahwa kita tidak bisa dieksploitasikan
kita sudah bekerja lebih dari jamnya. Istirahat, makan aja kadang-kadang tidak ada, ya. Pekerja schedule-nya padat, ya. Saya rasa malam ini yang berada di sini yang sudah kerja berpuluhan tahun bisa mengalami waktu pertama kali mereka bekerja di Singapura, ataupun waktu mereka masih baru mereka tidak ada day off. Hanya anak-anak sekarang manja, tapi saya rasa itu suatu kemajuan. Kita harus berjuang untuk lebih maju. Kita nggak bisa bandingkan bahwa dulu saya begini, sekarang begini. Yang sekarang itu harusnya lebih baik peraturannya yang melindungi kita daripada dulu. Jadi yang sekarang mereka harapkan juga lebih baik daripada kita yang dulu. Jadi itu yang himbauan saya, bahwa memang day off itu masih tidak dijalankan dengan benar, dengan baik. Tapi kita jangan putus asa. Kita sama-sama akan berjuang untuk teman-teman kita, anak-anak kita, adik-adik kita, semua saudara-saudara kita, bahwa mereka itu mendapat hak yang sesuai sebagai seorang manusia. Ya. Jadi yang maaf saya terlalu banyak bicara, tapi tidak bicara karena saya sangat concern dengan kita-kita semua, ya, yang masih beruntung bisa berbicara malam-malam begini. Ada yang sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbicara. Masih banyak yang tersembunyi, yang kita harus bantu mereka keluar dari keterpurukan tidak baik. Belenggu. Ya, oke. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sisi atas sharingnya, sangat bermanfaat buat kita semua.